Shalom, selamat pagi. Kita sehat, kita kuat, kita diberkati. Sebelum memulai ibadah online pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah mempertemukan kami di dalam ibadah online pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memimpin ibadah online kami dari awal pertengahan sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat rohani yang Tuhan Yesus berikan kepada diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, siapa yang di sini anak bapak ibunya sendiri-sendiri? Yeay. Om Yasi, Om Jani anak bapak ibunya sendiri-sendiri kan? Betul. Iya. Nah, selain itu kita semua yang di sini dan yang di sana, kita ini anaknya Bapak Abraham. Bapak orang percaya. Ayo. Sama-sama bangkit tadi kita nyanyikan pujian ini ya. Pak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan tangan kiri. Bapak Abraham yo semuanya gerakan badan. Banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan tangan kiri kaki kanan. Bapak Abraham mempunyai gerakan badannya sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan tangan kiri kaki kanan kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan tangan kiri kaki kanan kaki kiri. Putar-putar lalu lompat. Yang bersuka cita sorakan ya. Di sini senang, di sana juga senang ya. Di sini senang, di sana senang. Benar. Mana-mana hatiku senang. Di sini yang di sana, sana senang. Di mana-mana. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Lagi. Sini. Di sini senang. Di sana senang. Di mana-mana hatiku senang. Yang di sini katakan. Sini. Yang di sana. Sana senang. Di mana-mana hatiku lambaikan tangan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Lagi ya. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Haleluya. Sekali lagi. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Yo, semua anak-anak yang luar biasa masih tetap semangat memuji nama Tuhan. Yo, kita akan mainkan pujian dengan semangat. Haleluya.
bertanya padaku, bagaimana kabarmu? Dengan yakin dan ku percaya, aku luar biasa. Katakan sekali lagi. Kalau kau bertanya padaku, bagaimana kabarmu? Dengan yakin dan ku percaya, aku luar biasa. Katakan. Aku luar biasa, karena Yesus di dalamku. Aku luar biasa, karena Yesus di dalamku selamanya. Mari kita nyanyikan sekali lagi dengan semangat. Kalau kau bertanya padaku, bagaimana kabarmu? Dengan yakin dan ku percaya, aku luar biasa. Sekali lagi, sekali lagi. Kalau kau bertanya padaku, bagaimana kabarmu? Dengan yakin dan ku percaya, aku luar biasa. Aku luar biasa, karena Yesus di dalamku. Aku luar biasa, karena Yesus di Aku dalamku. luar biasa. Aku luar biasa, karena Yesus di dalamku. Aku luar biasa, karena Yesus di dalamku. Aku luar biasa, karena Yesus di dalamku. Katakan sama kanan kirimu. Aku luar biasa, karena Yesus di dalamku. Aku luar biasa, karena Yesus di dalamku. Aku luar biasa, karena Yesus di dalamku selamanya. 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 Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari teman-teman yang di rumah kita mau siapkan hati kita. Kita mau rindu diberkati dengan firman Tuhan. Mari kita mau memanggil nama Tuhan kita. Ya Yesus yang menuntun hidup kita sampai hari ini. Mari sama-sama kita mau panggil nama Tuhan kita. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Mari ada yang di rumah katakan Yesus. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil. Mari jangan malu-malu, panggil nama Tuhan kita. Masuk dalam hatiku. Yesus, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Dia yang memimpin kita, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan. Mari serukan nama Yesus. Yesus, Yesus,
panggil dia, panggil Yesus. Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, haleluya Yesus. Katakan Engkau yang berarti bagiku Tuhan. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya. Sekali lagi panggil dia. Oh Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Katakan, Kau segalanya bagiku. Amin Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Yesus yang berarti bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini Engkau sudah melawat setiap kehidupan kami, bahkan anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya sekalipun mereka hanya beribadah di rumah mereka masing-masing Tuhan. Tapi satu hal yang kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa ada bersama dengan anak-anak-Mu Tuhan. Kau berkati kami pagi hari ini. Kau berkati kami seluruh pelayan-pelayan yang melayani. Kau berkati seluruh anak-anak Tuhan yang mengikuti ibadah pagi ini ya Tuhan. Kami percaya Engkau akan terus memberikan hikmat, pengetahuan. Bahkan biarlah Tuhan lewat firman Allah yang akan disampaikan Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan anak-anak-Mu lewat firman ini Tuhan. Sehingga mereka boleh dibekali dengan firman Allah. Dan hidup mereka ya Tuhan boleh sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Berkati kami, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Engkau pakai seturut mau dan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami, telinga kami, pendengaran kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Om Yos, Ya, kemarin itu kalau nggak salah janjiannya pakai baju apa ya? Kamu merah Om. merah. Nah, ini loh Om Joni ini loh. Janjiannya kan Om Joni pakai baju biru sih Om. Nah, Lah, ya kok kuning? ternyata kok Tadi tuh sampai gereja gimana kamu? kaget Om Bayu. Lu lah kok kuning, sama-sama Terus? kuningnya. Sampai Om Bayu pulang ganti baju. Ah gimana Om Wah, Joni? itulah. Janjiannya loh. Baju Mana sih? kotor yang biru. Oh kotor. Aduh. Lah terus ini Joni. pakai jam. Kemarin kan janjiannya kita nggak pakai Iya. jam ya lo. Oh, kita lo enggak pakai jam. Nah, Pakai itu jam sendirian. Pakai jam Gimana, Om sendiri. Bayu? Wah, gimana sih Om Joni? Apa alasan Terus? apa alasan apa lagi pakai jam? Tadi Makanya. dikasih, barusan dikasih jam. Oh barusan dikasih. Kasih baru. Itu bajunya- Bentar Om Bayu. Itu loh pakai sepatu loh. Nah, nomornya masih nempel di situ. Alah. Nomornya masih Nomor nempel. sepatunya masih nempel. Sepatunya gimana Cabut sih? ya, tak cabut ya. Pamer, Nah, pamer. iya. Sepatu baru pamer. Udah gitu nggak pakai kaos kaki loh. Lihat enggak? Loh. Oh iya.
Gimana? Oh, bayi pakai kaos kaki? Lo pakai dong, lo. Loh. Ini ada gambar pramukanya, Oh, lo. iya. Om Yosi pakai? Pakai. Tapi pendek, no, tapi Oh, kelihatan, iya, no. pendek. Pakai, oh. Om Udah John kita lihat juga Pak. pakai. Bapak gambar bajunya itu loh. Apa ini? Ini ayam begadang apa? Kok matanya hitam, jambulnya hitam, mulutnya hitam. Wah, Ayam jelek kena tuh. bom. Hah? Ayam kena bom ini, enggak ada Oh, mukanya. ayam kena bom. Aduh, gimana nih Om? Ya Pokoknya udah, Om Joni nggak masuk, hari ini nggak masuk. Ya aku Iya. minta maaf lah. Udah lain kali aku nggak akan ulangi lagi ya. Oke. Kita maafin nggak? Udah lah, Ya udah, udah yuk. ayo masuk ya. Kasih Jalan. ya. Ah, nggak masuk Om Joni. Nggak kayak janjiannya tadi loh. Bener. Yeay. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Pagi ini Om Ipung kasihan lihat Om John tadi. Bentar ya, Om Ipung taruh Alkitab dulu sebentar. Kak Riko nitip ya. Ya. Kalian lihat tadi Om John dibully sama Om Bayu sama Om Yosi. Kasihan. Tapi untung loh Om John itu orangnya cuma, iyalah, ya maaf besok lagi nggak kayak gini kok. Iya, wih keren. Om Ipung lihat dari sana tadi, sano. Tapi itu tadi cuma gimmick aja kok, nggak serius. Itu cuma bercandaan ya. Jangan dimasukin hati, kasihan ya habis pimpin pujian bareng-bareng. Om John dibully sama om-om yang lain. Om-om ini memang jembei. Wah, enggak, itu bercanda. Oke. Apa hubungannya sama firman Tuhan pagi hari ini? Ada dong. Oke, pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Baik, Om Ipung beri tema Sang Pendamai. Oke, sebutkan bareng-bareng. 2, 3. Sang Pendamai. Senggol adikmu yang di sebelahmu. Sang Pendamai. Kok kamu juga senggolen, kakakmu senggolen di sebelahmu. Iya, sang pendamai kan. Gitu ya. Tuh sudah nampak kan di sebelah layar kalian. Sang pendamai, tapi gambarnya kok sound the ship ya. Ada hubungannya sih. Karena kan kita akan bahas tentang Ishak. Oke, buka Alkitabnya yuk. Dalam kitab Kejadian. Oke, Kejadian pasal 26. Kejadian pasal 26. Nah, Om Ipung gak akan bacakan dari awal. Om Ipung akan bacakan langsung dari ayat 12. Yuk, ayat 12-nya dibuka. Ini agak panjang. Gak apa-apa ya. Kan udah sarapan kan? Seger kan? Gak apa-apa, baca ayat agak panjang dikit. Mulai dari ayat 12 kita akan baca sampai ayat 25. Om Ipung bacakan dengan cepat, kalian perhatikan Alkitabmu. Maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Ayat 13, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ayat 14, ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah. Sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Ayat 16, lalu kata Abimelek ini raja Filistin ya, kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemahlah ia di lembah Gerar dan ia menetap di situ. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya. Dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ayat 19. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu,
mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek. Karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Ayat 21, kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita. Sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Ayat 23, dari situ ia pergi ke Berseba. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya setelah berfirman, akulah Allah ayahmu Abraham. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu. Karena Abraham hambaku itu. Terakhir, sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Oke, kembali lagi. Sang pendamai. Ishak itu dia sekalipun diperhadapkan dalam situasi yang gak menyenangkan. Ini Om Ipung ceritakan sedikit kisah itu berawal dari apa sih? Berawal dari terjadinya kelaparan, suatu kelaparan di daerah asalnya Ishak di tanah Negeb. Kelaparan itu kayak apa sih Om Ipung? Aku kok gak pernah tahu. Nih ada gambarnya, coba lihat. Nah, kalau dalam kondisi kelaparan, sudah nampak belum di YouTube? Sudah bisa ya, Sela ya. Oke, ya. Tuh lihat ada satu mangkok makanan bisa dimakan bareng-bareng. Itu masih mending ada makanan. Kalau yang namanya kelaparan yang betul-betul parah, levelnya betul-betul parah, kelaparan yang sangat parah, maka betul-betul tidak akan ada makanan. Tidak ada makanan yang bisa dimakan. Kamu lihat gambar itu baik-baik, kamu akan kasihan lihat, tuh kok bisa ya? Makanan satu mangkok dimakan bareng-bareng. Itu Om Ipung ambil random gambar dari internet, tapi setidaknya itu menggambarkan. Om Ipung ngajak kamu berpikir, oh ternyata kondisi kelaparan, kalau bangsa itu mengalami kelaparan, kurang lebih kayak gitu kondisinya. Gak ada makanan, tidak ada panen, tidak ada sesuatu yang bisa dinikmati, semuanya betul-betul dalam kondisi gak menyenangkan. Sehingga mengharuskan Ishak dan semua keluarga besarnya, beserta pegawai-pegawainya, beserta budak-budaknya dan semua ternaknya, mereka harus berpindah. Kemana? Ke Filistin. Dia harus mencari tempat di mana ia bisa makan. Dia harus mencari tempat di mana ia bisa memberi makan semua karyawannya, semua pegawainya, semua budaknya, semua ternaknya. Dia harus cari tempat di mana ia bisa mendapatkan makanan. Dan datanglah Ishak ke Filistin. Dia permisi sama Raja Filistin, namanya siapa? Abimelek. Sehingga singkat cerita, Abimelek mengizinkan Ishak dan semua rombongannya itu tinggal di sana. Di Gerar. Tetapi setelah Ishak tinggal di Gerar, firman Tuhan katakan apa? Ishak itu diberkati Tuhan. Dia menjadi kaya, semakin kaya, semakin kaya. Sehingga Abimelek berpikir ulang, wih orang ini kalau ditaruh di sini bahaya. Kenapa? Jumlahnya semakin besar. Abimelek berpikir, wah ini semakin berkuasa nanti lama-lama di sini. Makanya nih sumur-sumur yang sudah digali Ishak, sumur-sumur peninggalan ayahnya, itu ditutup sama orang-orang Filistin. Kalau sudah berbicara sumur yang ditutup, itu secara tidak langsung orang Filistin itu sudah ngusir Ishak. Dan betul, Abimelek ngusir dia untuk keluar. Sudah kamu jangan tinggal di sini, kamu pergi yo, kamu harus keluar dari sini. Kayaknya kamu semakin kuat deh di sini. Abimelek mulai tersaingi. Sehingga Ishak dia pergi beserta rombongannya, kasihan dia.
Ishak gak ada ngeyel-ngeyelnya. Dia gak melawan, dia gak bantah. Kalau kamu lihat Om John tadi, kira-kira seperti itu. Dia gak ngeyel meskipun bajunya dibilang salah kostum lah. Sepatunya nomornya gak ada, gak pakai kaos kaki dan sebagainya. Dia cuma ya sudah, nanti kalau tugas lagi aku gak kayak gini kok. Ishak kurang lebih seperti itu. Dia cuma pergi ya sudah, kalau gak boleh di sini dia pergi. Akhirnya dia menetap di lembah Gerar. Di lembah Gerar di mana tidak ada orang tinggal di sana. Sampai di situ, apakah masalahnya berhenti? Enggak. Di lembah Gerar, gembala-gembalanya Ishak itu banyak. Karena kambing dombanya juga banyak. Mereka mulai menggali lagi sumur-sumur. Kamu pasti penasaran, sumur-sumur pada waktu itu kayak apa? Ini ada gambarnya. Bisa dilihat gambar sumurnya. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi setiap ternak yang digembalakan itu selalu di tempat itu ada sumur yang bisa digunakan untuk memberi minum ternaknya dan juga untuk minum orang-orang yang ada di sekitar penggembalaan itu. Harus ada sumur itu. Nah, gembala-gembalanya Ishak itu mulai menggali lagi sumur-sumur yang dulu pada zaman Abraham itu sudah ada, digali Abraham, kan diuruk tuh. Nah, zamannya Ishak digali lagi sama gembala-gembalanya Ishak. Airnya membual-bual. Apa yang terjadi? Gembala-gembala Gerar itu datang langsung mengklaim, ini sumurku, bukan sumurmu, ayo kamu pergi. Om Ipung tanya sama kamu, di firman Tuhan yang kita baca tadi apakah Ishak ngeyel? Enggak. Dia orang pembawa damai. Dia itu suka berdamai. Ketika diperlakukan kayak gitu pun dia cuma ya sudah. Dia pergi sama gembala-gembalanya. Padahal gembala-gembala itu bertengkar tuh. Coba lihat ada gambarnya di situ. Bertengkar, mereka otot-ototan tapi Ishak gak mau. Ishak gak mau ngotot, Ishak gak mau bertengkar, Ishak gak mau terlibat dalam perkelahian itu. Ishak cuma ambil amannya. Ya sudah, kalau ini mbok klaim jadi milikmu, mbok akui milikmu gak apa-apa. Pergilah mereka, pergilah Ishak dengan gembala-gembalanya. Mereka cari lagi sumur yang lain yang sudah diuruk, digali lagi sama gembala-gembalanya Ishak. Digali, nemu lagi mereka. Sumur yang membual-bual airnya. Datang lagi gembala-gembala dari Gerar. Ini punyaku, ayo kamu pergi. Wah, itu kalau kamu diperlakukan kayak gitu kira-kira gimana ya kira-kira? Ini apa-apaan sih? Ngajak rame paling ini. Gelut aja penak, iya kan? Apalagi kalau yang cowok-cowok. Aku kok dikoyok ngono-ngono. Gelut aja. Berkelahi kita. Gitu kan kalau orang luar Jawa tuh tanya sama Om John, main kita. Wah, ajak berkelahi. Tapi enggak, Ishak enggak. Itu diakui sama gembala-gembala Gerar. Dia cari aman, ya sudah pergi lagi. Mereka menggali sumur yang lain. Dapat lagi air yang membual-bual. Dan di sumur yang ketiga ini, gembala-gembala di Gerar enggak ngerebut. Makanya Ishak bilang, kayaknya Tuhan udah kasih kelonggaran nih sama kita untuk kita beranak cucu di sini. Oke, firman Tuhan pagi hari ini, sang pendamai. Belajar dari Ishak, apapun yang terjadi. Mau kamu diperlakukan kayak apapun, belajar dari Ishak. Amin. Gak usah ngeyel, gak usah berantem. Oke, kalau aku mbok anggap salah ya wis, gak apa-apa. Cari amannya aja, pergi. Sang pembawa damai. Apakah Tuhan membiarkan orang-orang yang seperti ini? Orang-orang yang suka berdamai, orang-orang yang gak suka ribut itu apakah dibiarkan sama Tuhan? Tidak. Ada berkat bagi orang-orang yang suka membawa damai. Apa dong Om berkatnya? Coba kita lihat yuk. Di Kejadian pasal 26 ayat 24 sampai 25. Nih Om Ipung bacakan ya untuk kalian. Janji Tuhan untuk sang pendamai atau untuk anak-anak Tuhan yang suka damai. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya, ini kepada Ishak pada waktu itu, serta berfirman,
Akulah Allah ayahmu Abraham. Janganlah takut. Yang pertama, sebab aku menyertai engkau. Ngomong yuk bareng-bareng. 2, 3. Sebab aku menyertai engkau. Siapa aku di sini? Tuhan. Tuhan sendiri berjanji, aku menyertai kamu. Janji Tuhan yang kedua untuk orang-orang yang membawa damai seperti ini apa ya? Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Om, itu kan janjinya untuk Ishak. Iya, untuk Ishak. Tapi janji ini juga untuk kita. Ketika kita mau membawa damai, dimanapun kita berada, kita membawa damai. Apa janji Tuhan yang kedua? Aku akan memberkati engkau. Siapa di sini yang gak pengen diberkati Tuhan? Angkat tangan. Yang gak pengen diberkati Tuhan aja yang angkat tangan. Loh gak ada ya kan? Yang mau diberkati Tuhan angkat tangan. Woi, tinggi-tinggi. Ya, semuanya pengen diberkati Tuhan. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Dan janji itu tergenapi untuk Ishak. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati Ishak. Tuhan menjadikan Ishak bangsa yang besar. Nah, belajar dari pengalaman yang tadi, Om John sudah melakukan apa yang terbaik. Seperti Ishak pada pagi hari ini. Gak apa-apa. Kalaupun kamu di sekolah gitu kan, terus tiba-tiba dibenci sama temanmu, diolok-olok, diejek-ejek, gak apa-apa. Jadi pembawa damai ya. Gak usah terus langsung ngeyel, aku gak suka sama kamu kok ngejek-ngejek aku berkelahi aja yuk. Gak usah. Atau kamu di rumahmu, kamu sama kakakmu dikerjai terus. Anak-anak yang pembawa damai dia akan tetap tenang seperti Ishak. Kenapa? Karena anak-anak yang membawa damai sangat yakin bahwa Tuhan menyertai dia. Amin. Tuhan memberkati dia. Tuhan memberkati aku, Tuhan menyertai aku. Wow, itu keren. Ya, firman Tuhan pagi hari ini Omi Pung akan akhiri. Coba kita buka bersama. Apa kata firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 5 ayat 9. Injil Matius pasal 5 ayat 9. Kami pun bacakan ya. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Sekali lagi. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kamu mau disebut anak Allah apa anak setan? Oh, anak Allah dong Om. Ya. Kalau kamu ingin disebut anak Allah maka jadilah pembawa damai. Amin firman Tuhan bagi hari ini. Yuk Alkitabnya ditutup, semua sikap berdoa yang baik. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mengucap syukur. Firman-Mu yang kami dengarkan, firman yang hidup, yang mengajarkan kepada kami untuk kami menjadi pembawa damai. Menjadi anak-anak yang suka berdamai. Sekalipun kami diperlakukan tidak adil, sekalipun kami diperlakukan tidak baik oleh teman-teman kami, sekalipun kami diperlakukan tidak enak oleh orang-orang di sekitar kami, tapi kami mau menjadi anak-anak Allah yang membawa damai. Ajar kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu, firman itu hidup, tinggal di dalam hati kami, bertumbuh, berbuah, kami menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih untuk pagi yang indah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri ibadah kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Bye.